Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami sedikit kenaikan 0,15%, close di 7.198. Namun ternyata di market reguler dan juga all market itu ada net sell ya. Di market reguler asing net sell 113 miliar, sedangkan di all market 211 miliar. Hal ini juga terjadi karena pelemahan kurs rupiah. Hari ini rupiah kita melemah 0,4% di level Rp16.278 per 1 US dollar. Kita melihat hari ini banyak sekali saham-saham yang update ya terkait dengan pembagian dividen final 2025. Tentu saja ini menjadi keuntungan untuk teman-teman investor yang sudah cukup lama ya memegang atau berinvestasi di saham-saham fundamental yang memang ya secara historis itu rutin bagi dividen. Jadi congrats untuk teman-teman yang sebentar lagi akan dapat dividen ya guys ya dari saham-saham yang memang sudah dipegang cukup lama. Meskipun dalam posisi floating loss tapi saya rasa tetap menguntungkan ya terutama dari pembagian dividen rutinnya. Oke, guys, kita akan bahas terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah saham big banks adalah BBRI. Kita bahas dulu untuk BBRI hari ini ada kenaikan 1,16% di level 4.370 dan kita lihat adanya akumulasi yang hari ini menjadi akumulasi terbesar ya guys ya dari investor asing, terutama dari mayoritas investor asing. Kita lihat ada AK TPRX sebagai top buyer dan juga beberapa investor retail terpantau jualan kembali atau melakukan penjualan atau distribusi. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya untuk saham BBRI, memang kemarin, tidak terjadi net sell meskipun ada koreksi 0,6%, kemarin juga tetap net buy ya 11,2 miliar dan hari ini net buy lebih besar lagi dari investor asing untuk BBRI, 391,7 miliar ya cukup besar. Dan meskipun hari ini ada beberapa saham big banks yang, ter-net sell ya atau terdistribusi asing, tapi kita tidak terlalu ini ya, kita tidak terlalu takut ya karena memang seperti itu guys ya mekanismenya. Biasanya pun asing melakukan gocekan terhadap investor retail agar investor retail ini mau menjual sahamnya kepada asing dan ini terjadi di BBRI. Jadi untuk saham-saham big banks lain yang mungkin ada net sell hari ini dan nanti akan kita bahas juga ya. Teman-teman kalau misalkan memang masih lanjut hold ya, masih mau invest jangka panjang silahkan gitu ya. Dan memang, asing terbiasa melakukan hal seperti ini ya dan, terkadang diakumulasi, terkadang juga dia net sell, tapi memang secara apa ya, range waktunya kita harus pahami gitu ya. Oh ini cenderung net sell nih, ya aslinya cenderung buang barang, ada apa ya, misalkan ada katalis negatif, ya berarti kita lebih baik, take profit. Tapi kalau misalkan memang hanya gocekan semata, ya maka masih bisa kita hold ya, masih bisa kita investasikan. Oke guys, next kita bahas BBNI. Untuk BBNI hari ini ada sedikit kenaikan 0,6% di level 4.530 meskipun memang cukup sideways ya untuk BBRI dan BBNI tapi ada harapan untuk bisa kembali rebound. Untuk BBNI ada akumulasi hari ini ternyata terutama dari YUZPBB sebagai top buyer-nya. Jika kita perhatikan ya, untuk money flow dari BBNI, ya meskipun di 4 hari sebelumnya itu ada net sell asing, tapi hari ini ternyata berbalik positif. Nah, ini yang kemarin kita sebutkan juga ya ke teman-teman. Kemarin kita lihat Bank Mandiri, BBCA masih net buy diakumulasi, sedangkan BBNI ini net sell asing. Nah, jadi ketika, terjadi net sell di salah satu big banks, tapi yang lainnya masih diakumulasi, maka kemarin kita bilang ke teman-teman, kalau misalkan memang mau tambah muatan silahkan, mau lanjut hold silahkan, gitu guys. Itu analisa kita kemarin, gitu ya. Dan hari ini ternyata, kenaikan BBNI disertai dengan adanya akumulasi asing dan ini sangat bagus ya, ada harapan untuk BBNI bisa lanjut rebound dan ya tentunya harapan terbesar kita adalah melihat big banks ya kembali ke level all time high-nya. Namun hari ini kita lihat juga banyak retail yang jualan ya guys ya. Ada XL, PDXC, CC dan juga YP yang terpantau ya menjual saham BBNI. Secara volatilitas ya biasanya BBNI ini lebih cepat naik gitu guys ya, secara volatilitas lebih tinggi jadi saya rasa masih cukup menarik untuk saham BBNI meskipun dari laporan, keuangan di bulanan ya, laporan keuangan bulanan, BBNI dan Bank Mandiri memang, cukup tertekan guys, ada penurunan ya, tapi kita harapkan di bulan-bulan berikutnya ada peningkatan.
Kita lanjut ke BBCA guys ya, BBCA hari ini ada koreksi 1,8% di 9.450 ya, dan mulai breakdown di bawah MA 50-nya. Jadi kalau misal teman-teman mau take profit terlebih dahulu silahkan gitu ya. Mau take profit dulu, nanti mungkin, bisa entry lagi di sekitar MA 50 di 8.700-an ya, semoga saja ada pantulan dan memang menjadi area higher low untuk BBCA. Dan hari ini BBCA ya, kita lihat ada distribusi terutama dari ZP, KZAK, dan juga YU, meskipun BK-nya terpantau akumulasi ya. Jadi untuk BBCA teman-teman bisa lihat ya di sini untuk money flow-nya secara jelas. Kemarin ada net sell 49,8 miliar, memang net sell-nya tidak terlalu besar. Hari ini net sell lagi 212 miliar. Nah, jika ya BBCA ini di range 1 minggu misalkan ya, terus di net sell asing, maka itu yang harus kita waspadai. Tapi biasanya kita sudah wanti-wanti ke teman-teman seperti yang kita analisakan hari ini ya. Kalau misalkan teman-teman melihat ini adalah, tanda-tanda patah tren ya. Kalau misalkan memang sudah buy on weakness, sudah cuan nih di portonya, bahkan mungkin cuannya cukup besar juga ya, yaitu di atas 30%, ya teman-teman silahkan ya untuk, di-take profit, seperti itu. Ya nanti bisa re-entry kembali ya, santai saja. Jadi amankan dulu cuannya, nanti teman-teman bisa masuk lagi dan bisa, entry lagi di level support, dan ketika harga naik kalian bisa cuan 2 kali. Jadi yang kita harapkan memang, cuannya terus-menerus gitu ya, tidak ibaratnya tidak terombang-ambing gitu ya, tapi kita memanfaatkan, gelombangnya itu untuk, entry buy dan juga untuk take profit. Jadi untuk saham BBCA kita lihat ya, ada potensi untuk turun dan terkoreksi hingga dia berada di zona oversold, mungkin nanti akan lebih menarik lagi. Oke guys, jadi, mmm untuk Bank Mandiri ya, terakhir ya. Untuk big banks-nya terakhir di Bank Mandiri, nanti kita akan bahas juga Telkom, MPMX, dan juga Adro ya. Untuk AADI hari ini ada koreksi, sedangkan Adro-nya naik. Jadi untuk Bank Mandiri hari ini koreksi 1,3% di level, Rp5.400 per saham, memang masih, berada di zona sideways ya. Kemarin pun kita bilang ke teman-teman kalau misalkan memang di zona overbought seperti ini dan dia malah sideways, itu artinya ada potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu. Kita sih berharapnya ada pantulan di sekitar 5.000 ya, di sekitar 5.000 ya kita harapkan akan ada pantulan tidak sampai di bawah MA 50 gitu ya. Jadi nanti, untuk Bank Mandiri kita bisa averaging down lagi di sekitar 5.000-an. Bank Mandiri ini ada distribusi ya hari ini terutama dari YU-AKBK sebagai top seller. So untuk Bank Mandiri, hari ini net sell asing di 135 miliar ya, setelah kemarin net buy 79 miliar, dan teman-teman bisa perhatikan juga ya di sini antara akumulasi dan distribusi asingnya ini memang, apa ya, silih berganti gitu ya. Dan memang asing seperti ini yes ya, terbiasa ya melakukan seperti ini dan kita sudah tidak kaget lagi ya. Kalau misalkan ada gocekan asing ya tetap kita akan lihat secara objektif ya. Kalau misalkan memang akumulasinya masih menarik ataupun ada big banks lain yang masih di net buy, maka lebih baik teman-teman di hold saja. Kecuali memang sudah cuan tinggi dan mau take profit, ya monggo gitu ya. Kembali lagi disclaimer on ya, karena semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal. Oke guys, kita akan bahas juga saham Telkom, yang mana Telkom akan membagikan dividen dengan yield 7,5% di penutupan harga hari ini yes ya. Jadi dividen payout ratio-nya di 89% ya, mungkin nanti kita akan coba bahas terkait dengan, fundamental. Tapi, mmm, nanti untuk tahun 2025 ya di kuartal awal nanti kita lihat ya guys ya bagaimana dari sisi fundamentalnya apakah masih menarik atau tidak. Dan secara dividen sebenarnya masih cukup menarik ya di 7,5%, ini dividen yang cukup besar sebenarnya. So untuk Telkom kalau misal kita perhatikan ya dari level bottom-nya pun ini sudah naik cukup tinggi sebenarnya ya. Kalau misal kita perhatikan dari level bottom ini sudah naik di 37%. Kalau dari level support, ya sudah naik 20%. Nah, tinggal kalian bandingkan saja antara cuan capital gain dengan dividen. Maksud saya seperti ini, memang sebuah saham itu ada potensi untuk rebound gitu guys ya. Dan ketika kalian bisa cuan dari reboundnya harga saham, ya ketika ada pembagian dividen, otomatis ada potensi untuk dividen trap. Nah, di dividen trap tersebut, terserah nih kalian apakah akan tambah muatan, berarti kan holds dan dapat dividen gitu ya. Tapi capital gain-nya akan tergerus gitu guys. Jadi
Ini sebenarnya adalah, trik ya setiap investor bagaimana caranya memaksimalkan profit, gitu ya. Ada yang fokus terhadap dividend investing, ada yang fokus terhadap capital gain ya, ataupun, trade jangka menengah. Itu juga sah-sah saja. Yang penting teman-teman paham resikonya, paham sahamnya, paham perusahaannya, seperti itu ya. So, untuk Telkom sendiri cukup menarik ya, keputusan untuk jual ya, teman-teman mau take profit silahkan, mau di-hold tambah dividen juga silahkan. Tapi kalau misalnya kalian bertanya gitu ya, lebih baik mana? Lebih mending mana? Nah, kalian bisa hitung secara matematika. Jika sudah cuan 20%, sedangkan dividennya hanya sekitar 7,5% ya, disertai dengan adanya potensi dividen trap yang akan impas dengan penurunan harga saham, silahkan teman-teman ditimbang-timbang lagi gitu ya. Kalau menurut saya pribadi ya saya akan ikut rumus matematika ya, yang mana persentasenya paling besar itu yang saya ambil. Seperti itu guys. Jadi untuk Telkom, untuk harga sorry untuk tanggal ya, maksud saya untuk tanggal come date di pasar reguler dan negosiasi ini belum diumumkan ya, ini kan baru keputusan dari RUPS tahunan, seperti itu ya. Jadi untuk Telkom, hari ini ada sedikit distribusi ya dari OD, AK, dan juga PD. Kita coba lihat ya untuk Telkomnya. Telkom hari ini ada net buy 71 miliar ya guys ya dari asing. Setelah kemarin juga net buy 235 miliar ya, dan hari ini kenaikan hanya 1%-an saja untuk Telkomnya. Close di 2.830, dividen yield di 7,5%, ya silahkan teman-teman ambil keputusan. Apakah lanjut hold atau teman-teman mau take profit karena sudah cuan dari harga bawah. Lalu ada saham MPMX yang akan bagi dividen Rp120 per saham dengan yield 11%. Tadi Telkom berapa guys ya? Telkom Rp212 per saham. Sedangkan MPMX Rp120 per saham tapi yieldnya di 11%. Oke, jadi untuk, MPMX apakah sahamnya menarik untuk ambil dividen atau tidak? Sebenarnya secara bisnis, MPMX ini masih cukup menarik ya, secara fundamental masih oke, tapi sekali lagi ya teman-teman harus paham ya, mana yang akan kalian ambil. Apakah ambil cuan dari dividen ya dan hold terus sampai di dividen tahun depan, atau teman-teman mau ikut wave-nya gitu ya, ataupun mau take profit nih karena sudah cuan dari capital gain. Nah, itu kan tergantung dari sisi masing-masing ya. Sudah naik di 19 persenan ya guys ya, 19% ya lebih tinggi lah dibandingkan dividen. Di Rp1.100 per saham ya, hari ini juga sempat turun ke area low di 1.080 dan juga sempat naik ke area high di 1.110. Memang cukup netral ya, kalau misal teman-teman perhatikan ini cukup netral, tapi asingnya ini memanfaatkan volatilitas hari ini untuk, jualan, sedangkan retailnya masuk di harga tinggi. Jadi retail masuk di harga tinggi, langsung dimanfaatkan oleh asing untuk, take profit. Jadi asingnya take profit di MPMX yang 14,2 miliar hari ini dan kemarin 13,7 miliar, seperti itu. Oke guys, kita lanjut bahas Adro ya. Untuk Adro ini kemarin memang turun dan teman-teman yang, trend following ya, mungkin agak sedikit kecewa ya karena harga sahamnya turun. Nah, ini ada harapan lagi ya karena, sudah ada bouncing dari level support yang pernah kita buat ya garisnya. Ini garisnya nggak nyatu loh guys ya, karena kan kemarin kita bikinnya kemarin ya di 2060-an. Jadi ya kalau misalkan memang sudah dekat dengan oversold, wajar ada kenaikan gitu guys ya, bahkan hari ini ada volume breakout. Jadi untuk Adro cukup menarik ya, naik 9,5% dan saya kira banyak retail yang cuan hari ini. Ada NIYPXC ya guys ya, yang hari ini take profit ya dari sisi retail. Yang entry juga banyak ya, mungkin mereka BSJP atau trend following, ada XL, MG, CC, dan juga PD. Untuk Adro, ya jadi Adro-nya naik, ADI hari ini terkoreksi ya. Nanti kita cek. Untuk Adro hari ini net buy 17 miliar guys dari asing. Cukup menarik karena di beberapa bulan terakhir ini net sell terus-terusan ya. Jadi baru hari ini ada net buy tapi tetap ya harus consider dengan trade plan masing-masing. Apakah mau take profit atau mau di hold silahkan gitu ya. Kita coba cek untuk AAD ya.
ADI hari ini net buy 10,6 miliar, jadi kita masih cukup yakin untuk hold ADI ya, sedangkan hari ini ada koreksi 0,3% is oke. Dan kita akan coba rekap ya, saham-saham yang hari ini paling banyak dijual asing dan juga diakumulasi tentunya. Ada BBCA ya sebagai, saham yang paling banyak dijual, lalu ada Bank Mandiri, BRPT, Aman, BRMS, Astra International, PGEO, SMGR, Cuan, ACES, ICBP, ADMR, Indi, MPMX, INKP, Kalbe Farma, Film, MBMA, dan juga Medco. Sedangkan untuk saham-saham yang paling banyak diakumulasi asing hari ini, ada BBRI, Antam, lalu ada Telkom, BBNI, Gotoh, BRIS, Dewa, Tepia, Ratu, Inkomapi, lalu juga ada Adro, ya MAPA juga ternyata hari ini naik tinggi, ada XCL, lalu kita lihat juga ada UNTR, AADI, Bulcepin, dan juga Era Jaya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi